Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Selamat datang kembali di kelas 11 IPS 4 Sejarah Wajib. Apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana ibadah puasanya hari ini? Insya Allah lancar ya. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Baiklah Ananda, sebelum memasuki materi pembelajaran, ada baiknya Ananda semua menuliskan absen pada kolom chat di grup WhatsApp kita. Ada baiknya siapa yang tidak hadir atau tidak dapat mengikuti pembelajaran dapat memberitahu Ibu bagaimana kendala dan apa saja hal yang tidak dapat dalam mengikuti pembelajaran kita. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana KD kita pada pertemuan kali ini, di mana Ananda semua mampu dalam menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dan juga daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana perjuangan tokoh-tokoh nasional itu dalam meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Nah, juga Ananda perlu tahu bagaimana akhir dari pendudukan Jepang itu sendiri. Nah, juga Ananda dapat menganalisis bagaimana pengaruh dalam penjajahan Jepang pada masa sekarang. Baiklah, setelah absen, Ibu akan mengirimkan berupa video pembelajaran yang dapat Ananda simak di link YouTube yang akan Ibu kirimkan.
Tentunya bukan hanya itu saja dalam video tersebut, tentunya masih banyak sekali peran-peran tokoh nasional yang memperjuangkan dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu Ibu jelaskan sedikit bahwasannya pada keberadaan Jepang di Indonesia banyak sekali menimbulkan berupa perlawanan-perlawanan dari rakyat kita Indonesia. Salah satunya ada di daerah Aceh pada tahun 1942, di mana pada saat itu terjadi perlawanan di Chot Pleng, Lenghok Semuawe yang dipimpin langsung oleh Tengku Abdul Jalil. Nah, tetapi perlawanan ini dapat dipadamkan. Nah, juga ada di daerah Indramayu, di mana perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madriani dan teman-temannya, dan juga dapat dipadamkan oleh Jepang. Ada juga di daerah Sukamana, Tasikmalaya, Blitar juga ada, dan banyak sekali ya di berbagai daerah, juga termasuk pada Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini juga Jepang pernah mengadakan pembunuhan secara besar-besaran terhadap masyarakatnya. Terjadilah lebih kurang dari 20 orang yang menjadi korban keganasan pada saat itu. Dari hal perlawanan-perlawanan tersebut dapat Anda ketahui bahwasannya tokoh-tokoh nasional Indonesia sangat banyak sekali dalam memperjuangkan dengan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang pada saat itu. Mungkin ada penambahan dari Ananda sekalian dalam menyampaikan bagaimana sih dalam tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan. Boleh dipaparkan siapa yang ingin menambahkan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana perjuangan kooperatif pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kooperatif atau kerjasama. Sejumlah tokoh nasionalis Indonesia banyak yang menggunakan kesempatan pendudukan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Banyak di antara mereka yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Jepang, misalnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur, menduduki pimpinan Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Mereka dikenal dengan sebutan Empat Serangkai. Putera merupakan sebuah organisasi yang dibentuk Jepang pada Maret 1943 yang bertujuan untuk menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung peperangan Jepang menghadapi sekutu. Melalui Putra, para pemimpin Indonesia dapat berhubungan dengan rakyat secara langsung, baik melalui rapat-rapat maupun media massa milik Jepang. Tokoh-tokoh Putera memanfaatkan organisasi-organisasi itu untuk menggembleng mental dan membangkitkan semangat nasionalisme serta menumbuhkan rasa percaya diri serta harga diri sebagai bangsa. Sekarang giliran Ibu yang ingin bertanya kepada Ananda sekalian, bahwasannya Ananda Ilham telah bertanya perihal perjuangan kooperatif pada saat memperjuangkan kemerdekaan. Nah, yang ingin Ibu tanyakan kepada Ananda sekalian, bagaimana sih perjuangan bawah tanah? Nah, ini perjuangan bawah tanah itu perjuangan yang seperti apa gitu? Siapa yang ingin menjawab silahkan ya. Sebelumnya yang ingin sholat
Asar terlebih dahulu, dipersilahkan. Bu, di sini saya akan menjawab di mana adanya perjuangan bawah tanah, yakni perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan juga rahasia. Perjuangan bawah tanah ini dilakukan oleh para tokoh nasionalis yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan buatan Jepang. Jadi, dengan adanya kepatuhan terhadap Jepang yang tersembunyi akibat adanya kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dan juga mempersatukan rakyat untuk meneruskan perjuang untuk mencapai dari suatu kemerdekaan Indonesia. Kemudian adanya perjuangan bawah tanah ini yang tersebar dari berbagai tempat, yakni Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan juga Medan. Di mana di Jakarta terdapat beberapa kelompok yang melakukan perjuangan model, yakni antaranya kelompok perjuangan 1 dan juga kelompok perjuangan yang lainnya. Selalu terjadi adanya kontak hubungan, seperti adanya kelompok-kelompok perjuangan seperti kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, dan juga kelompok pemuda. Sekian Bu, jawaban dari saya. Tiga, perlawanan angkat senjata. Perlakuan Jepang yang tak berperi kemanusiaan menimbulkan reaksi dan perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai wilayah. A. Perlawanan di Cotpilek, Aceh. Perlawanan di Aceh ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama pemuda pada 10 November 1942. B. Perlawanan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya ini dipimpin oleh Kyai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini terkait dengan tidak bersedianya K.H. Zainal Mustafa untuk melakukan Seikeirei, memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Nah, Bu, di sini saya akan menambahkan jawaban tentang perlawanan secara gerakan bawah tanah itu adalah gerakan atau perlawanan taktik bangsa pribumi dalam melakukan perang, yaitu strategi perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan gerilya gitu, Bu. Baiklah, terima kasih Bu. Saya Dana Lorenza ingin menambahkan sedikit mengenai perlawanan, yaitu perlawanan sejumlah perwira pembela tanah air di Blitar, Buana dan Paudrah, Aceh, dan Cilacap. Perlawanan sejumlah perwira pembela tanah air (PETA) di Blitar terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Sudanko Supriyadi. Ia adalah seorang Sudanko atau komandan peleton PETA. Perlawanan Supriyadi ini disebabkan karena tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat yang mati karena Romusa. Namun perlawanan tersebut dapat direndam oleh Jepang. Baik Bu, sekian penambahan dari saya. Ya, bagus sekali pemaparan dari Ananda-Ananda sekalian. Tentunya banyak sekali perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia yang patut kita teladani. Nah, di sini Ibu akan meluangkan yang ingin bertanya, yang belum dipahami, silahkan langsung komentar di grup kita. Selanjutnya, dalam perlawanan-perlawanan yang terjadi di Indonesia banyak sekali tentunya, karena hal tersebut merupakan suatu upaya dalam tokoh nasional memperjuangkan Indonesia. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada Ananda sekalian, bagaimana sih akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia? Baiklah, pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang fokus ke Indonesia untuk melatih warganya menjadi tentara atau di bidang militer dengan didirikannya pasukan pembela tanah air. Jepang juga putus asa karena daerah jajahannya sebagian besar telah dikuasai oleh tentara Rusia seperti Manchukuo, Mongolia, Korea, Karafuto, dan Kepulauan Kishima.
hingga puncaknya Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu 15 Agustus 1945, karena sebelumnya pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Amerika telah membom kota Hiroshima dan Nagasaki. Sekian dan terima kasih. Bagus sekali pemaparan-pemaparan dari Ananda semua. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan kembali bahwasannya sangat besar pengorbanan tokoh nasional yang harus kita teladani, dan juga tokoh nasional di sini merupakan suatu orang yang dalam memperjuangi kemerdekaan, yang bertaruh nyawa, bertumpah darah mereka dalam menghadapi penduduk Jepang pada saat itu. Nah, untuk tugas kelompok minggu depan, Ananda dapat menganalisis bagaimana pengaruh dari dampak pendudukan Jepang yang terjadi pada masa itu dan bagaimana sih pengaruhnya pada zaman sekarang. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya Ananda menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang ingin menyimpulkan, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia: 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Bung Tomo, 4. Jenderal Sudirman, 5. Muhammad Agus Alim, 6. Syafruddin Prawinegara dan lainnya. Dalam memperjuangkan kemerdekaan, banyak sekali terjadinya perlawanan di berbagai daerah, yaitu di Aceh, Kalimantan, Blitar, dan lainnya, sampai pada berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang fokus ke Indonesia untuk melatih warganya menjadi tentara atau di bidang militer dengan didirikannya pasukan pembela tanah air. Jepang juga putus asa karena daerah jajahannya sebagian besar telah dikuasai oleh tentara Rusia seperti Manchukuo, Mongolia, Korea, Karafuto, dan Kepulauan Tsushima. Hingga puncaknya Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu 15 Agustus 1945. Karena sebelumnya pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Amerika telah membom kota Hiroshima dan Nagasaki. Baiklah, terima kasih Ananda, Kiki. Ibu rasa kita cukupkan pembelajaran pada hari ini karena waktu kita sudah hampir habis. Maka dari itu, tugas untuk minggu depan, langkah baiknya Ananda membuat pemaparan dari pengaruh pendudukan Jepang pada masa kini. Tugasnya per kelompok yang telah kita bentuk pada minggu lalu. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.